Selamat pagi Mama Suster. Pagi Ibu. Terima kasih saya sudah bisa hadir kembali di tempat ini sesuai kesepakatan kita Mama Suster pada pertemuan kali lalu. Hari ini saya datang kembali untuk kembali berbincang-bincang mengenai rapor pendidikan kita di tahun 2024. Mama Suster, apa yang ingin Mama Suster sampaikan atau ceritakan tentang rapor pendidikan ini? Terima kasih Ibu. Mengenai rapor pendidikan ini, tahun kemarin nilainya cukup melonjak. Karena saya biasanya curi start. Mulai dari Januari itu kita sudah membagi kelompok-kelompok untuk BTS, walaupun jumlah pesertanya kan nominasi pesertanya kan dari sana, nominalnya berapa begitu maksud saya. Tetapi saya bimbingan untuk semua anak. Nanti siapa yang kena, ya syukur kepada Allah. Tetapi saya sudah mulai curi start bimbingan tes untuk bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dengan kompetensi keahlian. Jadi mata pelajaran produktif dari seluruh program itu disertakan dalam bimbingan tes. Begitu. Kemudian melihat hasil yang diperoleh di tahun 2024 ini, apa yang ingin Mama ceritakan? Itu saya merefleksi bahwa kemampuan literasinya akan turun. Kemampuan literasi turun karena pada tahun yang lalu kami kurang membuat bimbingan tes karena kami sibuk dengan persiapan pesta 60 tahun sekolah, sehingga anak-anak kurang diperhatikan. Sehingga dengan adanya hasil ini, saya sudah menetapkan bahwa kami pasti akan berjuang untuk memperbaiki nilai yang turun dalam hasil rapor mutu pada tahun 2024. Baik, Mama Suster. Selain literasi, apa ada nilai lainnya? Ya, numerasi dari dulu juga memang yang hitung hari juga turun. Sekarang ini turun 8 memang. Ya, sehingga literasi, numerasi yang kita berjuang. Tapi selain daripada itu, juga tentang kompetensi guru itu sangat perlu diperhatikan. Baik Mama ya. Saya konfirmasi kembali apa yang sudah Mama sampaikan tadi, bahwa persoalan yang dialami oleh lembaga ini ada 3 hal penting yang berkaitan dengan rapor pendidikan, yaitu literasi, numerasi, dan juga kompetensi pendidik, tenaga pendidik. Benar seperti itu? Ya, benar. Oke, dari 3 hal ini, mana yang menjadi skala prioritas yang ingin lebih dulu Mama Suster bereskan? Skala prioritas yang dalam waktu dekat ini atau sekarang itu kita sudah mulai benahi adalah kompetensi pendidik. Kompetensi pendidikan. Berarti sekolah ini lebih mengutamakan peningkatan kompetensi pendidik. Kemudian kalau guru sudah berkompeten, maka dengan sendirinya anak-anak didampingi dengan baik. Mama Suster, apa penyebab kompetensi guru itu mesti menjadi prioritas? Iya, karena di sini program studi yang tersedia itu kan tenaga pendidiknya itu kan langka Ibu. Kalau pendidik di prodi busana susah sekali mendapat pendidikan S1, sangat susah. Kemudian farmasi dengan sendirinya bahwa ada tenaga farmasi S1
tetapi selain itu kurang karena sisanya membeludak. Maka saya perlu siapkan tenaga pendidik itu sekian banyak. Tetapi ya dengan pertolongan Tuhan saat ini beberapa apoteker sudah bergabung dengan kita. Kalau keperawatan banyak, kalau umum sangat banyak juga. Hanya 2 prodi dengan prodi boga, 3 prodi ini yang kita butuh tenaga pendidik yang berijazah S1. Baik, Bu Suster. Situasi sekarang yang dialami oleh sekolah ini seperti apa? Berkaitan dengan kompetensi tadi. Iya, sekarang ini kan saya 2024 ini kan saya sudah terima sekian banyak guru yang berkompeten dalam bidang keilmuannya, sehingga saya melihat sangat dibantu. Selanjutnya, apa yang akan Mama Suster lakukan untuk menindaklanjuti semua persoalan ini? Iya, Berkaitan dengan yang kompetensi berkaitan dengan kompetensi, tadi. Apa yang berkaitan? satu itu mesti harus banyak mengikuti pelatihan, baik secara online maupun offline. Kemudian yang kedua itu bahwa guru-guru perlu mengikuti disiplin sekolah yang ada di sekolah ini. Tatib yang sudah dituangkan di tatib itu wajib guru-guru harus lebih dulu menjalankan aturan yang ada baru ke siswa. Jadi pertama yang kita tegakkan di sini adalah disiplin. Ya. Tadi kalau saya tidak salah tangkap ada 2 hal penting tadi, pelatihan dan meningkatkan disiplin. Untuk pelatihan ini yang online dan non online tadi, yang offline-nya bentuknya seperti apa ya? Bentuknya itu seperti seminar. Ya, workshop. Ya. Sudah tahun ini sudah beberapa workshop yang kita sudah capai. Selanjutnya Juga mengikuti program PMN. Program PMN. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi, kapan rencananya akan dilakukan? Yang tadi apa saja tadi ya? Kegiatan workshop, Workshop itu sudah dilaksanakan. Untuk menindaklanjuti ini, rencana lanjutannya. Rencana lanjutannya bahwa sudah dilaksanakan, kemudian nanti akan dikembangkan terus, akan ada pelatihan lagi, mereka tetap. Rencana untuk pelatihan lagi Ya. waktu. Rencana untuk pelatihan lagi, karena saya hampir mau over tugas, maka saya rencana itu ada di program apa? Program tahunan. Nanti akan dilanjutkan oleh pengganti saya. Ya. Tetapi biasanya tetap dilaksanakan sebelum tahun ajaran yang baru atau sebelum semester baru. Itu selalu ada. Kemudian dalam Itu yang offline. Yang offline-nya. Kalau yang online? Online ya selalu lah ikuti perkembangan dunia pendidikan. Terima kasih banyak Mas Suster. Kemudian ini saya hanya dalam peningkatan kompetensi guru yang offline tadi, rencananya bahwa biasanya sekolah ini akan mengadakan di setiap awal tahun atau awal semester Ya. kita mengundang instruktur untuk bersama kita berjuang mengevaluasi hasil yang lalu pada semester yang lalu, sehingga semester baru itu kita mesti mengadakan pelatihan-pelatihan untuk adanya perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Selain instruktur, apa masih ada pihak lain yang terlibat dalam Ya, pemerintah kita libatkan juga. Pemerintah antara lain itu para pengawas-pengawas. Ya.
bagaimana persoalan-persoalan yang kita temui berkaitan dengan rapor pendidikan. Cerita yang panjang ini kalau Mama Suster simpulkan seperti apa hasil cerita kita? Hasil cerita kita itu saya simpulkan itu letaknya itu di hasil ini. Iya, karena semua itu bermuara pada yang ini nih. Kalau ini nih tidak bagus, nilainya tidak bagus, berarti kita punya usaha atau rencana kerja kita, perbaikan yang kita sudah laksanakan itu percuma. Karena saya lihat model macam di sini kan ibu lihat itu banyak yang naik. Ya itu puji Tuhan. Ya ada merah yang turun sih, tetapi lebih banyaknya di yang hijau. Ya naik. Jadi waktu saya melihat ini berbeda jauh dengan rapor pendidikan yang lalu, karena banyak yang merah. Tetapi ini sudah mulai ada banyak yang peningkatan, jadi ada banyak yang nilai naik itu hijau lebih banyak. Jadi itu menghibur hati. Dalam arti bahwa kerja kita tidak sia-sia. Sehingga tadi Mama Suster fokus ke peningkatan kompetensi kompetensi pendidik sekaligus peningkatan kompetensi anak. Iya, karena lebih banyak yang lalu juga itu yang merah itu pada bullying. Tetapi kita sudah cari daya upaya, kita sudah bentuk tim dan kepanitiaan yang ada untuk mensosialisasikan, mendatangkan instruktur dari luar untuk dia bisa menolong kita dalam hal ini, sehingga kelihatannya ini sudah mulai lebih maju daripada yang lalu. Oke, baik, terima kasih Mama Suster. Walaupun yang lalu itu nilai akademisnya yang kita sayangkan bahwa ada yang turun, tetapi yang menghibur hati saya itu bahwa banyak nilai yang melonjak naik karena usaha-usaha kita untuk perbaikan sanksi. Baik Mama Suster, insight apa yang didapat dari pertemuan singkat ini? Menjadi kekuatan, sekaligus juga menjadi inspirasi untuk kami berjuang lebih maju lagi dan berjuang untuk menggapai siswa juga lebih banyak lagi. Terima kasih. Kemudian bagaimana perasaan Mama Suster sekarang setelah bercerita tadi? Rasa saya saat ini harus senang. Mengapa? Bahwa kerja saya selama ini tidak sia-sia. Jatuh bangun, walaupun sekarang itu kita melihat mutu satu sekolah itu kan agak susah juga, Ibu. Tetapi nilai asesmen ini adalah merupakan tolak ukur untuk kita mulai merancang pekerjaan yang baru. Sehingga saya rasa senang bahwa ada kemajuan. Senang. Jadi selain itu juga saya senang karena banyak orang susah cari siswa, tapi siswa banyak membeludak lari ke sini. Itu yang menjadi kebahagiaan tersendiri. Sehingga berat juga rasanya meninggalkan tempat ini, tetapi tuntutan pemerintah dan tuntutan kongregasi dengan kelas hatilah melepas semua ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong ke depan. Baik, terima kasih Mama Suster. Iya ya. Jadi nanti saya tidak lagi, tapi selamat bergabung dalam Mutiasa dan tetap mendampingi Mutiasa sampai kapan. Saya juga akan dengan senang hati menanti hal-hal baru yang ada di sekolah ini dan akan tetap berusaha untuk memberikan semaksimal semampu yang saya bisa. Tapi kami masih tetap mengharapkan dan menantikan bantuan Ibu sebagai pengawas binaan untuk kami itu secara khusus ini, karena tidak banyak orang yang bisa menjangkau perhatian seperti itu.
Terima kasih Untuk kami. banyak. Terima Dan kasih itu Mama Suster. profesi yang Ibu selama ini kami rasakan luar biasa. Karena kami didatangi kesulitan kami untuk kita sama-sama cari jalan keluar, mencari solusi yang terbaik untuk sekolah ini. Penghalang yang pertama di PMN adalah karena saya lulusan B3K, sehingga nama di dalam itu saya adalah menjadi PLT. Itu yang membuat saya juga menyesal dalam hal itu. Hari saya tidak ikut ini baik ya, supaya lancar-lancar saja, sehingga agak tertati-tati karena itu. Tetapi sekarang mereka sementara berusaha untuk mengisi, tapi karena dia keluarnya terlambat, ini kan baru keluar, baru hijau ini di PMN, maka saya minta Ibu bantu supaya mereka yang lain bisa menyelesaikan soal ini. Karena soal ini pun akan menjadi catatan pada ini kalau kita tidak berjuang untuk segera untuk memperbaiki ini. Siap Mama Suster. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Sampai Ibu. bertemu kembali. Sama-sama, sampai Setiap bertemu. bulan saya pasti datang. Iya, dengan senang hati. Terima kasih.